Pukul 10 akan dimulai dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan tadi tampak Komeng tuh. Alfiansyah Komeng ya, anggota DPD terpilih, baru terlihat saat ini, duduk paling depan lagi tadi. Ya, banyak soalnya suaranya. Iya. Dan kalau kita bicara soal DPD juga menarik tadi, kenapa Anda bilang anak tiri nih? Coba ditegasin lagi. Ya karena mereka hadir sebagai anggota MPR, tapi untuk pengesahan undang-undang itu masih di tangan DPR. Jadi mereka tuh kalau punya usulan ya dalam bentuk RUU aja, kemudian disampaikan ke DPR. Iya. Justru yang menarik hari ini di DPD itu sangat mungkin ada, ya kita nggak tahu ya, tapi ada dua kelompok besar yang bersiap untuk berkompetisi sebagai ketua DPD. Ada kelompok Sultan Najamuddin, kemudian ada kelompok petahana Pak Lanyala Mataliti. Nah itu kalau Anda lihat gesturnya Komeng bagaimana? Tadi kan Anda bilang ini nggak ada yang wajahnya merengut ya. Iya tuh di samping Komeng pasti ketawa-ketawa tuh. Jadi Komeng ini menurut saya sosok anggota dewan yang cerdas, walaupun dikenal sebagai pelawak komedian, tapi dia sangat cerdas. Beberapa waktu itu kita pernah, saya termasuk salah satu panelis di Q&A Metro TV, dan memang agak beda ini orang. Jadi kecerdasan luar biasa, kemudian memang bersiap untuk menjadi anggota dewan dan mempertanggungjawabkan pilihan masyarakat. Sempat beberapa partai politik menawarkan Komeng sebagai calon kepala daerah, tapi dia tolak karena menghormati para pemilih yang sudah memilih dirinya dan menempatkan sebagai salah satu yang mendapatkan suara terbanyak di DPD. Nah ini kan sebuah kanan kirinya ketawa-ketawa, ya nggak ada yang sendu, Reza. Iya, kalau yang ngantuk kelihatan ada ya. Ini kelihatannya ini fraksi PDI Perjuangan tuh, karena pecinya peci ada siluet Bung Karno-nya. Dan semoga tidak ngantuk terus, begitu kan maksud Anda kan? Iya, mau ketika ngantuk terus rapat, gitu. Jadi ya kalau kan? ada rapat ya bangunlah, melek lah gitu. Nah ini deretan menteri nih kan, udah mulai datang. Tapi yang jelas tentunya tadi sempat kita singgung ya, ini kan masalah ekonomi juga masih menjadi pertanyaan dari sejumlah atau sebagian rakyat begitu ya. Bagaimana nasib kita ke depan, seperti apa? Sementara untuk pertumbuhan ekonomi pemerintah ini dalam KEM PPKF ya, ini rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2025 begitu. Ini targetnya di kisaran 5,1% sampai 5,5% di tahun 2025. Ini seberapa realistis menurut Anda ini? Ya, ini pertanyaan yang berat tuh ya. Dan sebetulnya beberapa pengamat ekonomi, ahli-ahli ekonomi juga sudah melansir pendapat mereka bahwa akan sulit sekali sebetulnya tercapai begitu angka kenaikan ekonomi yang begitu optimis gitu, karena sangat tergantung dari kemampuan dalam negeri kita. Dan so far sih memang tidak baik-baik saja kondisi ekonomi, dengan kondisi BUMN yang juga tidak terlalu baik keuangannya, dan kemudian walaupun disebut hutang produktif, tapi hutang kita luar biasa sudah tinggi, kalau saya tidak salah menyentuh 8.000 triliun. Jadi kalau kita bicara ekonomi, ini sangat tergantung dari bagaimana potensi kita di dalam negeri. Saya dengar memang Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat sebuah badan penerimaan negara yang mengurus tentang pajak dan bea cukai. Jadi nampaknya akan dipisah dari Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan mungkin akan melaksanakan tugas sebagai treasury aja. Tapi ya itu kan nanti belum diumumkan secara resmi ya. Ini baru desas-desus yang sampai di masyarakat gitu, tentang rencana-rencana Pak Prabowo untuk menjaga kehidupan kita lebih baik, terutama di sektor ekonomi. Ya, khususnya soal anggaran pendidikan ini, Bang Hensat ya. Apakah dengan anggaran pendidikan yang ada sejauh ini, kenapa ini belum cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi begitu? Iya, di masa Pak Jokowi yang periode kedua ini kan Kementerian Pendidikan itu tugasnya besar sekali. Ada riset teknologi yang masuk ke sana, kemudian juga ada kebudayaan juga masuk di sana. Sementara nampaknya menurut Pak JK ya, Menteri Nadiem ini
kurang turun ke bawah dan kurang memahami kebutuhan pendidikan di Indonesia. Jadi memang dia hadir dengan kertas putih kosong yang silakan saja ditulis rencananya gitu ya, yang diberikan kesempatan oleh Presiden Jokowi, tapi nampaknya itu belum menyentuh kebutuhan pendidikan di Indonesia, terutama dari sisi budi pekerti ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.